semakin mengenal diri sendiri itu semakin nggak fanatik. Mengenal diri sendiri itu otentik, maka bukan independen, maka interindependen. Interindependensi kan berarti kita tahu di mana kita berada secara independen, tapi kita juga bisa connect dengan society. Jadi bisa fleksibel. Sebenarnya sebisa mungkin kita itu bertumbuh bareng-bareng sebagai pasangan gitu ya. Jadi bukan kita sebagai dasar. Kita kok ditinggalin sih udah dari nol ya. Bahwa pasangan itu sebisa mungkin jangan lihatnya aku kan yang besarin kamu dari nol, enggak ya, memang pertumbuhan itu sama-sama. Ketika pasangan itu bisa deep connection to each other, yang mereka bisa vulnerable satu sama lain, itu semua potensi satu sama lain itu bisa keluar. Creativity bisa keluar, talentanya bisa keluar. Seperti yang Mbak Ashita bilang, which is setelah mereka akhirnya berani untuk admit what it is that actually sejujur-jujurnya, serau-raunya, dan di momen itulah akhirnya yang tadi mereka cloudy, mereka jadi lebih clear gitu. Dan ketika mereka lebih clear, mereka jadi malah tahu what to do. Itu berarti deep connection. Mencari pasangan ternyata bukan cuma mencari yang nyambung diajak ngobrol. Karena ada orang yang komunikasinya lancar, tapi kita tetap merasa sendirian di dekatnya. Dan ada orang yang mungkin gak banyak bicara, tapi presence-nya bikin kita tenang. Mungkin karena manusia tidak connect hanya lewat kata-kata, tapi lewat rasa aman, lewat nervous system. Dan problemnya, hidup modern membuat banyak orang terus berada di survival mode. Kerjaan bikin stres, sosial media bikin kita membanding-bandingkan, dan gagal move on. Tubuh kita terlalu sibuk bertahan hidup sampai lupa bagaimana caranya connect. Mungkin bisa dibilang semakin kacau lingkungannya, semakin jauh jodohnya. Bukan karena tidak ada yang cocok, tapi karena nervous system kita tidak punya ruang untuk merasa aman. Padahal relasi yang benar-benar terhubung bisa membantu kita lebih mengenal diri sendiri dan bertumbuh berkali-kali lipat. Kali ini kita akan ngebahas tentang Connect Beyond Words bersama seorang psikoterapis yang punya peran penting dalam hubungan aku sama Anes waktu pacaran. Nanti kita cerita, yaitu Mbak Dian Rishita Dewi. Welcome Mbak Shita. Halo. Akhirnya ketemu in person. Jadi, padahal ada cerita sendiri ya. Ada cerita, mungkin aku boleh ceritain sedikit ya Mbak Shita. Ini dulu waktu kita pacaran, kita ngambil human design sama Mbak Shita. Anes ngambil human design, dibacain konsul, terus direkam gitu. Aku juga dibacain konsul, direkam. Abis itu pulang dari situ kita melipir, terus kita mendengarkan rekaman kita masing-masing gitu, terus sambil nyatet. Tapi sebelahan aku dengerin Mbak Sita lagi bacain Anes gitu kan, dan sebaliknya kita catat, terus selesai udah 1,5 jam udah ini, terus kita bahas satu-satu. Oh kamu begini ya, rupanya kamu begini ya, terus kita nyari kecocokannya gimana ya gitu. Jadi datingnya berfaedah gitu, dan akhirnya kita bisa connect. Dan ya kita mau mengucapkan terima kasih ke Mbak Sita. Alhamdulillah. Nah terus nih Mbak Sita, pas kita ngobrol sebelum episode ini kan dirimu bilang, ayo kita bahas the real or true connection gitu kan. Kadang-kadang orang tuh connect cuman dari kata-kata doang, tapi rupanya beyond words tuh orang bisa connect. Nah itu dari mana sih kita bisa mengerti itu? Oke. Sebenarnya orang yang paling bisa ngomongin ini adalah orang yang paling gak connect. Jujur aja, aku juga menyadari bahwa connect itu sedalam itu adalah karena aku sendiri orang yang paling gak connect kali ya. Oh gitu? Iya gitu, karena banyak banget pengalaman bahwa aku tuh orangnya gak konsen, suka kayak daydreaming gitu ya. Jadi beberapa tahun terakhir aku belajar yang namanya play therapy. Di play therapy itu ada 100 jam pertama praktek itu benar-benar dampingin anak-anak untuk stay present sini kini. Anaknya ngapain itu benar-benar hadir. Dan anak-anak adalah guru yang terbaik buat aku. Karena benar-benar meleng dikit ngelirik gitu, anak-anak langsung tahu, Miss, I'm here. Oh gitu. Wow. Benar-benar. Jadi akhirnya dengan bersama anak-anak ini aku benar-benar ngerasain betapa connection itu seril itu. Jadi connection itu adalah tentang bagaimana kita hadir di dalam tubuh kita, bagaimana kita benar-benar merasakan
attention ke orang yang ada di sebelah kita, nggak ada distraction, bener-bener merasakan, mendengarkan. I'm here, I'm listen to you, I can feel you. Itu bener kayak gitu namanya connection. Oke. Sedikit konteks dan background mungkin. Mbak Sita ini orang yang mungkin sertifikasinya udah 1 lemari kali kalau aku lihat nih. Kalau aku lihat di Instagramnya ambil sertifikasi. Apa aja sih dirimu tuh megang apa aja sih di dunia psikoterapis ini? Kalau boleh singkat. Mungkin kalau perjalanan pertama dari 2013 itu lebih ke clinical hypnotherapist gitu ya. Oke. Dari situ perjalanannya macam-macam karena awalnya juga dari bidang dari corporate dulu, jadi corporate. Tapi kalau secara garis besar itu adalah play and creative art. Oke. Dan yang lain-lainnya kalau secara spesifikasinya adalah ada play terapi, terus kemudian ada sand play, kemudian ada clay, ada brain spotting, ada archetypal pattern analysis. Okay. Jadi everything about play. Tapi secara keseluruhan mungkin pendekatannya lebih ke sesuatu yang deep relational. Oke. Mungkinnya makanya itulah sebabnya aku ngajakin nih kalian berdua untuk bicara tentang connection. Karena semua itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya connection. Ya. Yes. Ini kalau gini aku bertanya biasanya biar nggak rebutan Mbak sama dia. Oke. Deep relational, it's a very heavy word. Yes. Gitu kan. Karena aku cukup aware terhadap bobot dari kata-kata. Kita coba breakdown dikit ya Mbak. Ya boleh. Deep relational ini tuh in your understanding and meaning, apakah artinya relasi yang dijalani dengan diri sendiri or relasi yang dijalani dengan orang lain? Karena tadi Mbak sempat mention ketika kita ngomongin connection, malah Mbak Shita menggunakan analogi Mbak Shita sendiri adalah orang yang paling gak connect gitu kan. Nah gak connect itu misalnya apakah dengan diri sendiri atau dengan orang lain. I think that's the first context. Dan yang kedua, deepnya itu tuh maksudnya yang seperti apa sih Mbak gitu. Apakah memang artinya sampai level of having rasa intimate antara satu sama lain atau yang kayak gimana tuh gitu. Yes, itu pertanyaan yang bagus banget. Dulunya karena saya adalah orang dari corporate masuk ke bidang ini, tentu kan dibayang-bayangi rasa insecurity. Waduh, umur 39 pada waktu benar-benar pindah nih keluar dari corporate, ngerasa meskipun sudah ada perjalanan dari 2013 itu, aku harus masuk bidang ini, aku belum punya apa-apa. Tentu dengan rasa itu aku harus ngejar gitu ya. Yang dipikirin adalah lebih ke modality. Ternyata bukan itu loh. Ternyata modal utamanya adalah the therapist itself. Makanya bicara tentang deep relational adalah modal utamanya adalah terapisnya. Jadi ngomongin deep relational, terapisnya secara biologinya adalah intim dengan si saya sendiri. So understandingnya adalah saya mesti kenal atau connect sama diri sendiri. Di situnya gitu. Begitu udah connect sama diri sendiri, maka lebih mudah connect sama orang lain, yaitu which is ini dengan klien. Nah, karena saya dulu ngerasa nggak connect sama diri sendiri, karena ketika setuju nggak sih kita kan sekarang di dunia yang apa-apa tuh pakai mind, apa-apa dianalisa. Pagi-pagi aja kalau di dunia hidup di Jakarta udah mikir, aduh saya dulu rumahnya di Cinere, kantor saya di Sunter, udah kebayang lewat tol berapa jam, saya PP itu 5 jam, jadi udah kebayang traffic. Udah ya, gitu kan. Itu udah rasanya semuanya di kepala, udah nggak di sini, udah nggak di badan, udah nggak di kaki. Jadi udah nggak connect rasanya. Kadang-kadang seringkali saya lapar tuh telat, ditanyain makan apa aja, apa ya makan apa, udah kayaknya blank. Udah overload. Udah gitu overload ya. Karena duluan dari bangun gitu. tidur kita udah kalkulatif, udah ngitung. Betul. Gitu. Akhirnya overload. Betul. Nah, setelah banyak menyadarin itu, kemudian saya kemudian banyak selain modality, saya kemudian bergeser menyeimbangkan diri dengan berarti self care, balancing life itu kemudian saya benahi. Apalagi kemudian ada kejadian-kejadian besar dalam hidup saya, kemudian diingatkan untuk lebih menjaga kesehatan. Di situ saya balancing life. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Nah ini kan is all about
connect beyond words gitu ya. Yes. Nah kebetulan banget kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman. Nah, Terus dia cewek, ya. lagi dideketin sama seseorang. Baik, dia ngomong orangnya baik, orangnya berusaha. Pokoknya ini deh green flag lah gitu ya, simplify-nya. Tapi kok aku ngerasa ragu ya gitu. Artinya kan ada something yang nggak connect gitu ya. Itu dan aku rasa ini banyak mewakili banyak orang juga gitu kan, di saat kayaknya nih orang baik sama gue tapi kok gue ngerasa nggak connect. Itu kenapa ya Mbak ya? Iya, ini memang ini juga banyak yang ditanyakan banyak klien gitu ya. Jadi apalagi apabila datang dari keluarga yang misalnya jujur aja ngomongin rasa tentang aman itu banyak, itu adalah sesuatu yang kita pelajarin ya. Dan background keluarga itu menentukan bagaimana kita perceive. Ya. Aman itu kan kita perceive dari background keluarga. Okay. Jadi kata baik itu adalah juga sama yang kita perceive dari keluarga. Seringkali udah baik itu udah selesai tuh. Oke. Kita jadinya nggak mempertanyakan lagi tentang hal-hal lain yang penting. Nah, saya selalu mendorong klien saya yang lain, oke, baik. Terus apa kriteria yang lain gitu. Jadi saya kadang-kadang sering mendorong, oke, baik selain baik apa. Saya baik itu belum cukup. Okay. Baik bisa jadi baik kemudian oke, kalau baik mungkin rasanya nggak ada konflik. Banyak relasi yang ketika nggak ada konflik itu cukup, belum tentu loh. Saya selalu bilang bahwa konflik itu membuka pertumbuhan dari sebuah relationship. Karena ketika ada konflik, ternyata ada perbedaan. Mungkin dari perbedaan itu justru nanti kalian bisa tahu di sinilah kemudian nanti ada komunikasi, ada istilahnya pertumbuhan, terus ada hal-hal lain yang bisa kalian obrolin lagi gitu ya. Terus diskusi lagi gitu. Terus kemudian siapa tahu ternyata satunya bisa jadi satunya tumbuh satunya enggak gitu. Itu banyak juga kan relasi yang ternyata enggak, kemudian dari pacaran lama satunya stuck satunya malah tumbuh terus, akhirnya pisah gitu. Nah, saya selalu kalau ngomongin baik itu enggak cukup. Okay. Jadi kalau misalnya baik aja itu kayak rumah, mungkin aja rumahnya bagus, pondasinya baik, tapi mungkin dalamnya rasanya adem. Mungkin apa ya, kalau orang Jawa ngomongnya anyep. Nuansanya itu hawanya kurang gitu. Hawanya kurang, nggak hangat gitu loh. Nah, Okay. kalau connect itu tuh rumahnya mungkin ya cakep gitu, apik. Mungkin nggak besar gitu, tapi rasanya warm. Rasanya tuh bikin kita betah. Kebayang nggak? Nah itu siapa yang influence itu yang membuat kita bisa seperti itu tuh? Ada apa yang terjadi di dalam diri kita Di dalam itu interaksi. Oke. Ada interaksi, terus kemudian ada saling, ada reciprocal, adanya reciprocity. Jadi adanya saling, gitu. Kalau baik mungkin ada pemenuhan kewajiban mungkin. Terus tapi kalau itu kan ada timbal balik. Terus kemudian ada saling mendengarkan, terus adanya mau bertumbuh bareng. Iya. Jadi baik ini mungkin cuman di surface aja ya, dia centang, Iya, betul, kriteria centang-centang, betul. oke, punya kerjaan oke, Betul. Tepat waktu, let's say kayak gitu Ada ya. vulnerability kalau yang ini, yang connect. Iya. Dia nggak takut kelihatan flaw. Oke, berarti salah satu cara untuk ngetes lagi, misalnya kayak tadi nih, aduh, baik sih tapi kok belum connect, terus harus diapain? Harus diajak ribut dong. Yang apa? Yang baik. Iya. Iyalah, why not? Karena biasanya yang yang baik itu adalah akan ada takut ketahuan untuk kelihatan flow-nya. Biasanya akan ada memaksakan harmoni yang dipaksakan. Ya. Tapi berarti kalau in that case bisa jadi justru si orang tersebut yang memaksakan harmoni itu adalah orang yang sebenarnya paling insecure, gitu Yes. nggak sih? Ujung-ujungnya kayak how can we saling gitu, tapi kayak Iya, nggak in saling the end biasanya. dirinya sendiri, dia sendiri belum menyadari bahwa actually there's an insecurity yang malah menghambat dia untuk connect sama orang lain. Karena baik tadi. Oke. I want to be seen as a good person.
Padahal nggak ada orang yang selalu kelihatan baik kan. Iya. Sebagai seorang psikoterapis, apa yang Mbak rekomendasikan kalau ada klien datang ke Mbak dengan isu kayak gitu? Praktikal apa yang harus dia lakukan? Praktikal yang saya selalu bilang bahwa nggak ada orang yang baik. Oke. Selalu ada sisi shadow. Biasanya nih kalau pasangan datang, saya selalu bilang ini adalah light, ini adalah dark. Dan biasanya saya selalu ngomongin ini ada something yang kelihatan, ada something yang kelihatan. Itu saya selalu dorong untuk melihat, pernah nggak ngelihat sesuatu yang nggak kelihatan dari pasangan? Biasanya tuh wah kelihatan tuh, langsung goyang biasanya. Oke. Di situ biasanya. Nah, oke. Terus kan udah dikasih awareness nih. Sorry mungkin mungkin Nggak apa-apa. agak teknis dan praktikal. Aku kebayang kalau orang yang nonton ini kayak, oke, apa yang bisa gue terapin in daily life untuk bisa ngelihat darkness supaya nggak cuman baik-baiknya aja gitu. Ngobrol, nanya atau apa? Ada sesuatu ada permainan yang biasanya. buat Aku pakai nge-stimulate permainan. Itu. Oh. Aku pakai permainan biasanya gitu. Jadi paling enak tuh pakai main. Karena main itu adalah yang bikin orang tidak jaim. Nggak ngerasa dikulitin. Nggak ngerasa dikulitin. Kalau di PS tuh main ini yang kemarin kita It berdua. Takes Two. It Takes Two ada di PS. Di games, jadi main berdua gitu. Tunggu-tungguan. Gue lagi struggle dia kayak, bikin game bikin berantem sih. gimana tuh? Nah, dulu dong sabar. Kamu aja gitu. Yang kayak gitu-gitu. Seru. Oke. Berarti sebenarnya permainan di dalam sebuah hubungan tuh penting ya, Mbak? Penting. Karena kenapa saya pakai pendekatan main? Kalau dalam nervous system, main itu adalah sebuah area di mana itu orang itu benar-benar ngerasa nggak terancam. Kayak kalau bahasanya Yasser, controlled chaos. Iya, betul. We can be chaos kalah, iya, betul. tapi ada kontrolnya Betul. gitu ya. Tapi nggak membahayakan. Iya, dia sintesa kan, dia sintesa di antara flow sama dia flow kan, di antara kontrol sama chaos, betul. Saya bukan terapi, saya cuma ya, memang making up main. words dong aja. Memang Tapi words kamu cukup membantu aku bisa connect sama Mbak Syita gitu. Jadi ya ada gunanya lah sayangnya lah. iya play. Dan itu bapak-bapak paling kontrol sekalipun, ibu-ibu paling kritis sekalipun kalau udah main, mereka langsung loose. Nggak tegang, langsung masuk. Biasanya bisa pakai kartu, bisa pakai clay, bisa pakai pokoknya apapun, bisa pakai gambar gitu ya. Misalnya kita gambar gitu ya, pakai animal. Oh ya, gambarin. Bapak kalau bayangin ibu pakai kartu gitu, bapak kalau bayangin ibu apa gambarnya? Ibu bayangin bapak pakai apa gitu. Nanti milih tuh. Iya. Oh ya, kalau gitu kalau bapak pilih ibu binatangnya itu Represent apa ya? Represent apa ya? Mensimbolkan jadi itu apa nanti gitu. ketahuan tuh. Oh iya gitu. Jadi Iya. seru. Kita 2 bulan terakhir tuh lagi nggak tahu, mungkin karena ada di satu fase kayak kita kan 24/7 terus kayak Yes. apa ya, kontrol chaos apa ya yang bisa kita lakukan? Kita main game, kita main poker, kita main catur. Kalau catur nangis. Kayak rupanya gue dengan rasa kekalahan tuh belum berdamai ya. Oke, nggak apa-apa sayang, gini aku kok gitu. Makanya sekarang kan board game juga lagi tren banget ya. Karena memang di dalam game kita bisa lihat karakter orang yang sesungguhnya kan. Iya, Iya. benar. Iya kan, di situ kan. Dia mau menang atau kalah, dia bisa menerima kekalahan apa enggak, atau dia langsung wah banting. Dia pas menang flexing apa enggak, atau lebih menghargai? Kalau gue gimana pas menang? Enggak. Kamu pas menang, gue lagi Oh iya, kamu. Oh dia kalau pas menang sih dia ini Mbak, biasanya joget-joget gitu, kayak senang gitu, kayak berasa kayak gitu, ada muka-muka wajahnya seperti itu. Iya, gitulah pokoknya. Tapi aku jadi inget dia pernah waktu itu kita lagi gara-gara lagi into games, dia sering ngirimin reels ini Mbak, kalau orang-orang kalah main game terus banting-banting meja. Oh, shadownya dia. Gue rasa dia kalau kalah sebenarnya dia benar-benar Enggak, itu meja. lucu aja. Oh, lucu aja. Kali aja. Oke, kalau misalnya mereka berdua datang ke Mbak Sita, itu beberapa metode atau pilihan game yang bisa dipilih. Tapi kalau misalnya mereka mau ngelakuin itu sendiri, as a casual dan fun aja, apapun gamenya yang mereka bisa setuju dan main bersama gitu lah ya. Iya, ini cuma contoh kasus aja ya. Iya. Tapi kalau misalnya kliennya individual pun, saya juga beberapa metode juga pakai main juga gitu ya. Itu juga akan kelihatan juga gitu. Their insecurity, their wishes, their ideal itu keluarnya semuanya di play. Iya sih.
memang play itu adalah ketika imajinasi, ketakutan, shadow itu keluar semua di situ. Yang isu adalah kalau lagi main game dua-duanya masih dalam proses, lu ke-trigger, gua ke-trigger, berantem tuh habis itu Mbak. Nah, ya kan? Itu ke Mbak Sita, jangan sendiri. Oh iya, difasilitasi. Pertanda ya, kamu butuh third party yang profesional. Oke. Iya. Nah di zaman yang sekarang yang kayak ya semua orang tahu lah ini lagi krisis atau menuju krisis gitu. Hopefully not, tapi secara logik ini udah arah ke sana. Yang orang butuh kan sekedar survival aja, yang penting gue bertahan hidup gitu. Terus apa sih connection gitu? Emang sepenting itu sih connection? Apa survival aja nggak cukup? Survival nggak cukup dong. Survival artinya kita dalam ketidaksadaran loh. Oh gitu, survival iya. itu ketidaksadaran. Ya, survive itu kan berarti kita dalam arti automatic. We need to survive. Oke. Berarti kalau kita dalam survival, kita dalam kendali fight, flight, freeze. Iya. Betul kan? Berarti apa istilahnya kita bare minimum. Kita dalam berpasangan yang kita pikirin diri kita nggak sih? Kita emang bisa mikirin pasangan kita kalau kita mikirin diri kita sendiri. Jadi kebayang nggak kalau kita berpasangan nih, yang kita pikirin adalah diri kita sendiri, bukan pasangan kita. Boro-boro mikirin we, yang kita pikirin adalah I. Terus itu gimana tuh? Iya. Jadi ya kalau saya bilang akhirnya adalah what's the point of berpasangan kalau begitu? Jadi nggak cukup. Justru yang dibutuhkan adalah connection, itu malah justru sebenarnya akhirnya menyembuhkan. Jung ini adalah salah satu teladan saya gitu ya. Teladan saya bilang justru berpasangan itu adalah cara spiritual quest-nya sebenarnya. Kalau kita ingin bertumbuh menjadi individu yang lebih baik, yang utuh, konten, sebenarnya melalui berpasangan. Kalau berani gitu ya. Kenapa ngomongin kalau berani? Kenapa? Karena sebenarnya salah satu keinginan terdalam manusia itu adalah terhubung dengan orang lain. Jadi ini statementnya Dapdana. Dapdana itu adalah muridnya si Stephen Porges. Dia adalah ilmuwan yang menciptakan teori polifagal. Dia bilang bahwa connectedness is the biological imperative. Dia bilang bahwa sebenarnya connectedness itu adalah keharusan biologinya manusia. Dia sampai bilang begitu gitu ya. Even keharusan biologi. Keharusan biologinya manusia gitu. Jadi karena dengan begitu manusia itu bisa sejahtera. Gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu kan sebenarnya udah bukan sebuah kemewahan atau apa ya, tapi itu kan adalah memang kebutuhannya kita gitu. Jadi kalau begitu dengan berpasangan dan terkoneksi itu adalah untuk kepentingan kita masing-masing. Paham. Namun yang perlu kita tugas dalam tanda kutip kesadaran kita adalah bagaimana berkoneksi yang sehat. Bukan yang mendominasi. Bukan yang mendominasi atau sekedar kontrol. Atau ya mere to survive. Oke. Nah, koneksi apakah harus berpasangan atau kayak sifatnya romans? Karena aku ngelihat juga peers atau lingkungan gitu, mereka punya ininya sendiri lah, argumennya sendiri bahwa ya buat apa menikah? Ya. Kalau gue ya udah gue self fulfilling, maksudnya kayak gue udah cukup sama diri gue sendiri. Kalau mau main tinggal temenan, kalau mau ngerti gak? Ya, Maksudnya paham, kayak nongkrong aja paham. bisa connect sama orang gitu. Apakah connect itu mesti berpasangan atau sebenarnya kita bisa tetap fulfill kebutuhan biologi kita tanpa harus berpasangan? Oke. Ini mungkin akan ngomongin sebagai konteks di sosial juga ya. Iya. Kalau saya rasa kalau kita bicara tidak bisa terlepas juga konteks sosial ya, karena rasa aman, kita bicara rasa aman itu juga tidak lepas juga konteks sosial. Iya. Karena rasa aman itu juga ada di dalam connection juga. Itu kan basis dari connect itu rasa aman tuh. Okay. Dalam connect itu ada rasa aman, terus kemudian ada clarity juga, terus kemudian ada rasa
fairness juga di sana, terus kemudian ada kontekstual juga, terus kemudian ada apa istilahnya connection, terus kemudian ada apalagi equality juga. Jadi saya rasa kenapa butuh mungkin kayak bentuk yang lebih formal itu adalah lebih ke rasa aman ketika ada hak, ada kewajiban yang kemudian juga butuh dilindungin juga. Iya. Tergantung nanti kesepakatan masing-masing individu ya tentunya ya. Benar. Kalau masing-masing individu merasa enggak kok, rasa aman saya masing-masing pihak itu tidak perlu dilindungi secara hukum misalnya, ya nggak apa-apa, fine-fine saja kalau menurut saya. Tergantung nih kesepakatan masing-masing. Begitu sih. Oke. Tapi saya paham ketika teman-teman yang muda-muda ini merasa kecewa dengan sistem, kecewa dengan sosial atau dogma ini, saya paham juga datangnya dari mana ya. Iya. Saya paham. Alright. Ya. Sambil merangkai kata-kata, oke. Survive dan sejahtera. Dua kata yang tadi kalau aku persif dari bagaimana cara Mbak Syita ngomong, itu kayaknya adalah sesuatu hal yang di dua state yang berbeda. Bantu aku untuk memberikan pemahaman ke audiens dengan sebuah mungkin I don't know ya, analogi atau simbolism. Aku tuh kadang-kadang suka gini Mbak, misalnya whether it's a spectrum, apakah sebenarnya survival dan sejahtera itu adalah sebuah spektrum atau itu sebuah level kayak piramida needs-nya Maslow, atau itu sebuah step gitu kan, karena kan pasti beda-beda gitu. Yang aku tangkap soalnya orang jadinya gini, mereka menjadikan alasan bahwa hey, I'm in a survival mode. Jadi kapan gue punya waktu dan kapan gue punya tenaga fokus untuk gue bisa let's say mating deh, simpelnya gitu kan. Gue bisa bercinta ataupun gue bisa punya pasangan gitu. Padahal mating aja. Oh iya. Iya, maksudnya berpasangan, romantic relationship. Oke. Harus selesai mens makanya. Oh iya. Lagi estrogennya lagi naik, iya gitu. Itulah gunanya kita mau ngerti biologi sendiri ya. Betul. Oke. Nah, atau sebenarnya gitu kan, cause in my own experience, if I may express this, aku malah ngerasa rasa aman and survivability dan juga bahkan rasa thriving itu tuh jadi lebih aman dan berkali-kali lipat ketika misalnya aku punya pasangan gitu. Dan artinya kan kayak I wonder pada dasarnya apakah memang connection itu membantu kita untuk moving beyond survivability dan menjadi sejahtera, or kita survival dulu baru tambah connection sama dengan sejahtera, atau gimana sih Mbak gitu? Yes. Ini mana dulu nih gitu ya. Ini juga sering banget ditanyain sama klien gitu ya. Misalnya ada klien-klien yang saya bilang, bisa nggak kalau kamu sekarang itu jangan ngedit dulu gitu ya, terus karena ini agak nggak rentan kalau kamu ngedit dulu gitu. Ada klien-klien, Mbak aku boleh ngedit nggak sekarang gitu. Ada beberapa klien yang begitu gitu. Saya bilang adalah yang jelas gini, somehow relationship itu memang dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan. Tapi kita ngelihat tentang dependensinya gitu ya. Ketika seseorang cannot live without relationship, yang sampai ada kan ya orang yang sampai bener-bener nggak bisa kosong. Iya. Itu jangan. Saya malah saranin gini, ada satu dia kalau nggak salah psikoanalis ya, dari tahun berapa ya, namanya Erich Fromm, nanti bisa dicari. Erich Fromm, dia Jerman kalau nggak salah, dia udah lama banget, tapi dia nulis buku namanya The Art of Loving. Satu quote yang saya temuin pertama sampai saya cari bukunya itu adalah dia bilang gini, the capacity of being alone itu justru menjadi kekuatan of the capacity of being, kalau nggak salah, of being together kalau nggak salah. Jadi kalau seseorang bisa sendirian, itu justru dia malah jadi bisa bersama-sama atau bisa mencintai. Itu waktu saya baca itu, gila ini keren banget nih orang gitu. Karena saya menyaksikan sendiri di klien-klien dan termasuk ke diri saya dulu gitu ya. Ini benar, kalau dia bisa menahan dirinya atau dia bisa meregulasi dirinya dengan sendiri, bukan selibat gitu ya, itu justru dia akan bisa bersama-sama utuh ketika berpasangan.
Jadi di dependensinya dia tidak berpasangan enmesh dependensi pada dengan pasangannya. Oke. Berarti kalau aku bahasain pakai bahasaku, ibarat kata bukan aku dan kamu jadi satu dan hanya jadi kita doang, tapi tetap ada aku, kamu dan ada kita. Iya. Gitu ya, bahwa tidak ada codependency yang akhirnya saling menghilangkan jati diri satu sama lain. Rather than ketika kita punya kapasitas untuk menjadi diri sendiri, pada dasarnya ini yang bikin relationship atau kita itu jadi stabil. Iya. Oke. Atau bisa jadi skenario kedua, apabila seseorang kemudian dia misalnya masih punya dependensi tinggi, terus udah kemudian dia ketemu sama seseorang yang lebih sehat, dia lebih tegas dan dia bisa mendirect ataupun mengguidance pasangannya jadi lebih kuat, ya mungkin jadi bisa lebih sehat jadinya. Tapi kalau ternyata dua-duanya sama-sama dependensi, ya udah itu jadi toksik banget. Okay. Ya remember sih Mbak, aku bilang sama dia gini, kamu tuh adalah simbol survivalism aku gitu. Karena zaman dulu tuh aku 29 tahun tidak pernah keluar dari rumah. So quotes unquotes I only know the world yang udah disiapkan oleh orang tuaku gitu kan. Dan kalau bahasanya dia tuh bilang aku tuh kayak burung di sangkar emas gitu. So I never know like how to survive out there. Dan itu kejadian tuh Mbak, waktu itu pernah yang pas bareng sama Mbak Shita itu aku mengambil human design, pas lagi masa transisi hidup banget kan, aku lagi ganti karir dan segala macam, sampai waktu itu tabunganku habis, 500.000ku terakhir aku pakai buat beli gelang kristal. Apa waktu itu batunya? Aduh macem-macem Mbak. Si ungu apa ungu? Ametis. Ametis. Terus ada yang hitam juga, ada yang apa? Pokoknya aku cuma inget ini buat ini. And then one day terus udah pulang gitu kan, lagi di mobil, terus kayak oke, aku mau transfer. Kok saldoku habis? Tabunganku habis, aku nggak punya duit. Terus nangis. Hah? Lu gak nyadar duit lu tinggal 500.000 dan lu belanjain gelang kristal. Astaga, ini gak bisa survive di jalanan nih. At that moment gue realize kayak kayaknya gue butuh ini deh, pasangan yang bisa bantu gue survive deh. Dan makanya di situ gue ngerasa kayak bahasa simpelnya ya, moving forward now, mungkin I have many resource tapi aku nggak tahu how to make it resourceful gitu. Sedangkan dia orang yang limited resource tapi dia tahu how to survive. Aku ngerasa makanya pas kita gabung jadi satu tuh malah dia banyak membantu aku dan aku juga banyak support dia gitu. Nah dari situ kayak akhirnya kayak petani sama sawah. Iya, gitu. Dia sawahnya nggak ada yang garap, gue yang garap. Gitu. Ya, saya mengundang petani. Ayo Iya. Oke, dah. Alhamdulillah. Tadi dari mana lu sampai lupa? Oke, terus ada satu obrolan kita juga sebelum podcast ini yang mungkin bisa dibahas di sini juga. Kayak lingkungan yang chaos gitu kan, membuat kita dalam ini bahasa gampang ya, lingkungan chaos bikin kita jauh dari jodoh. Sementara di Jakarta, di mana tuh yang nggak chaos tuh? Iya. Iya lagi. Jadi maksudnya kayak apakah kita mesti melipir dulu atau memang kita pintar-pintar ngeregulasi supaya apa? Ya bikin safe space sendiri gitu, terus invite orang ke space kita. Sorry kalau aku orangnya lebih yang praktikal bagaimana. Kalau dia yang lebih reflektif gitu kan. Iya. Apa yang Mbak saranin buat orang yang datang ke Mbak? Yes, aku setuju dengan nurture atau lingkungan itu memang mempengaruhi banget ya. Banyak banget kok sebenarnya riset yang udah membuktikan itu, apalagi dengan adanya epigenetik ya. Epigenetik itu kan diturunkan jadinya kan ya. Nurture kemudian mempengaruhi epigenetik terus kemudian diturunkan. Jadi jangan main-main nih sama environment itu mempengaruhi gitu. Jadi ya kita perlu milih jadinya immediate community gitu. Jadi pilihlah komunitimu gitu. Apalagi community 5 orang sekitarmu, community sekitarmu itu yang mempengaruhi dirimu. Kalau ada dulu kan hadis gitu yang bilang bahwa kumpul sama tukang besi nanti bajumu bolong-bolong, parfum baunya wangi gitu. Ya itu memang mau nggak mau begitu. Jadi ya sekarang kalau saya lihat sekarang community base ya. Jadi sekarang jadinya kalau saya lihat ya bikinlah community yang memang sesuai dengan
dirimu. Jadi ya itu, Hmm. ikut community ya kayak community-nya kalian gitu Iya. ya, ikut yang kayak gitu-gitu. Jadi gabung, dan rasanya saya lihat kayak di kota-kota besar ya, kayak saya kemarin lihat di Instagram tuh kayak di Korea kan juga gitu, mereka bikin tuh speed dating apa-apa yang community gathering kayak gitu-gitu. Saya rasa itu sih jadinya solusinya jadi kayak begitu sekarang. Oh, Nggak online, tadi kayaknya meeting sesuai dengan hobi, Oke. social gathering kayak gitu. Oke. Kamu mau nanya atau aku mau bisa follow up? Aku mau follow up tapi akan agak patah, jadi kamu. Oh iya, oke. Wah, istilahnya keren banget, agak patah. Iya, soalnya dia ngomong suka beloknya nggak pakai sen, langsung. Iya, Mbak, kalau nggak gue topiknya diomelin beda nih. gitu. Oke, akan ada challenge berikutnya di saat kita berusaha mencari network yang sefrekuensi lah, Ya. gitu. Banyak sih sini PR-nya. Satu, kayak gimana gue bisa tahu nih komunitas atau orang ini sefrekuensi dan gue bisa bertumbuh bareng dengan dia. Terus nextnya mungkin kayak kalau misalnya berasanya rupanya kan nggak mungkin kita milih satu tongkrongan terus harus loyal itu sampai walaupun nggak cocok sama kita harus loyal, akhirnya damage ke kita juga kan. Kita juga punya pilihan untuk menjauh Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, tapi banyak orang juga yang kayak nggak bisa tuh ngerasa bersalah untuk keluar dari tongkrongannya, kayak gitu. Ini mungkin detach lah gitu. Nah itu untuk orang-orang yang susah untuk detach dari circle yang kayaknya kurang mendukung pertumbuhan dia atau nggak bikin dia safe space, apa yang harus dia lakukan? Pertanyaan kita sama. Oh gitu. Oke. Emang jodoh ya, emang jodoh. Makanya bisa kayak detach ya. Oke, sorry Mbak, silakan. Makanya kan know yourself tuh menjadi penting banget. Ya kan? Know yourself. Tadi di dunia sekarang, tadi sebelum kesini aku mohon maaf agak telat karena memang ada sesi dadakan. Jadi memang sesi dadakan sekarang jadi banyak juga. Karena apa? Banyak distraction. Jadinya mengenal diri sendiri jadi semakin esensial. Oke. Sesi yang tadi pagi itu agak menarik karena kenapa? Jadi betapa orang itu semakin disconnect, semakin bisa nyambung gara-gara lewat game gitu ya, lewat apa gitu. Jadi kalau kita makin kenal sama diri sendiri, kita makin tahu ternyata senangan aku apa, hobi aku apa. Jadi kita tuh bisa makin spesifik, ketemu orang di mana. Jadi kalau makin ngerti ya makin bisa connect di mana, makin nggak cocok preferensinya kita semakin bisa pull out. Sebenarnya gitu. Oke. Follow up questions Mbak. Silakan. Tapi kan kalau misalnya nih, let's say, Yes. Oke, gue suka main game ini. We thought that we really like this game, gitu Yes, kan, sampai yes. akhirnya kita mungkin mengambil itu sebagai sebuah identitas. Misalnya kayak gue adalah pemain padel, gitu. Iya, kan. iya, Ini kan agak tricky ya Mbak. Iya, Sometimes iya, kita memang bisa mencari orang dari komunitas yang sama. Yes, Tapi yes, seringkali kalau aku sama Yaser datang ke sebuah komunitas itu, mereka tuh jadi kayak hardcore, ini gue banget gitu. And then mereka nggak flexible with other things gitu. Okay. Padahal kan kayak it doesn't have to be your identity, santai aja kali gitu kan. Kayak ini maybe it's just a hobby gitu. Lu juga boleh kok juga punya identitas lo yang lain. Mungkin harus set konteks ya kali ya di Iya, depannya. Ini sifatnya kompetitif atau networking yang casual gitu kali. Iya gak sih Mbak? Ya, sebenarnya gini, semakin mengenal diri sendiri itu semakin nggak fanatik. Yang menarik. Mengenal diri sendiri itu otentik, Oke. maka bukan independen, maka interindependent. Interindependent itu artinya we can connect with social, but at the same time we know our independency. Jadi kita bisa kayak juggling. Sometimes we can interindependency kan berarti kita tahu di mana kita berada secara independen, tapi kita juga bisa connect dengan society. Jadi kita tahu bisa fleksibel. Jadi malah yang fanatik adalah sebenarnya dia sudah kayak menggadaikan jati dirinya atau nggak tahu autentisitinya, keautentikan Justru. dirinya, terus ditempelin ke sebuah Iya. label. Itu justru yang nggak kenal sama diri sendiri. Kalau fanatik itu, karena orang fanatik itu justru dia fear, karena dia nempelin dirinya karena ekstrim.
Iya, make sense. Berarti salah satu jalur yang lebih sehat buat teman-teman yang mungkin ngerasa gue independen, aka hyper independent gitu ya, itu adalah sebenarnya interdependency. Artinya, correct me if I'm wrong, Mbak. Aku tahu aku siapa dan dalam setiap konteks sosial yang berbeda, aku tahu aku menempatkan diriku porsinya seberapa. Iya, betul. Sadar posisi, sadar relasi, dan apa istilahnya bisa fleksibel. Ya, kalau di EQ kan masuknya udah social awareness kan. Iya, Artinya betul. untuk nyampe social awareness dia harus punya self awareness dan self regulation yang baik dulu. Yes. Bener juga. Bahkan tuh udah sampai di Relationship management. sih Iya, betul. harusnya gitu. Karena udah membawa dirinya kan. Gitu. Iya. Oke. Betul. Menarik. I'm gonna steal that word. Kata Mbak Cinta, apa-apa. interdependency. Oh, Iya, nggak boleh cuma independen tapi ada interdependency. Ya. Oke, kita coba bahas yang case ya, biar relate sama orang. Banyak nih, apalagi di thread gitu kan, atau ex yang curhat-curhat. Kalau udah orang biasanya kalau mau curhat bikin first account, first postnya itu langsung di thread terus langsung wah ngoceh trauma dumping di situ. Tapi anyway, jadi agak ranting dikit, sorry. Gue udah nemenin dari nol nih, gitu kan. Ini konteksnya aku akan perdalam. Ada pasangan cewek cowok, let's say ini yang komplain ceweknya. Gue udah nemenin suami gue dari nol. Terus dia udah di certain level, misalnya udah jadi manajer atau udah settle secara financially, terus gue ditinggalin, gitu kan? Iya itu. Oke. Tapi aku jadi bertanya-tanya, saat dia dari bottom, dari bawah, itu kan butuh connection yang cukup kuat untuk mereka striving bareng sebenarnya, iya kan? Terus kok bisa di tengah-tengah patah gitu? Karena kalau dibilangin, menurut aku based on experience, aku sama Anes connectionnya kuat sekali di saat kita rock bottom malah. Kalau mungkin udah di atas, mungkin udah ada ego yang harus dijaga, identitas yang harus dijaga. Gue adalah ini, lu adalah itu, gitu kan? Gimana kita kompromi segala macam. Tapi kalau udah lagi bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, itu lebih lagi ya. kayak oke lah kita striving bareng dan itu bikin connection kuat sekali. Nah aku jadi bertanya-tanya, kok bisa nemenin dari nol, udah settle, terus malah pisah. Nah itu gimana? Apakah sebenarnya cara dia connect di awal itu ada flow? Atau mismanagement di tengah-tengah, atau pas di atas ada influence dari luar yang akhirnya bikin mereka disconnected. Nah, ini menarik banget karena aku pernah nanganin kasus kayak gini, dan itu menariknya simulasinya itu pakai clay gitu ya. Jadi simulasinya pakai clay, dan claynya itu pakai ini apa namanya yang beda warna gitu. Jadi kelihatan banget gitu, perbedaannya di mana. Kemungkinan gitu. Kemungkinannya adalah ambil peran yang berbeda. Jadi kalau tadi Yasser kan bilangnya adalah sama-sama gini gitu. Kemungkinannya adalah benar-benar yang satu di bawah, satunya di atas. Misalnya kayak ambil peran. Misalnya yang satu sebagai fondasinya, yang satu yang yang naik gitu. Misalnya yang satu adalah aku yang let's say ini orang lain gitu ya. Satu adalah yang bagian aku yang bagian manajemen, kamu yang bagian sales gitu misalnya. Ya kayak dia bagian luar talent, bagian bisnis. Kan ada bisa gitu ya, ada yang pintar begitu. Maju bisa gitu. Ternyata dalam perjalanannya ada terjadi sesuatu, nggak balance gitu. Kemudian ada juga yang terjadi adalah yang satunya adalah dalam perjalanannya ini sama-sama gitu, tapi timpang. Bisa juga begitu kan, gitu. Tapi bisa juga yang terjadi adalah sama, tapi kemudian begini. Tadi bersama satunya begini, yang tadi ini begini, tapi terus jadinya gini. Nah kayak gitu. Jadi apakah ini bego-begoan ya. Apakah kita nggak boleh bertumbuh secepat itu supaya bisa bersama? Yang kemudian sering yang terjadi adalah satu pasangan kemudian nungguin, nge-bridging, misalnya nge-bridging,
ayo dong naik. Ah. Entah lewat misalnya lewat konseling, couple konseling, ayo kita ngobrolin, entah itu nanti kamu belajar lagi kayak apa kayak misalnya ini aku ngambil S2 ayo kamu juga ngambil S2 lagi gitu. Tapi kalau pasangannya nggak mau tuh kadang-kadang bikin frustasi juga. Dan sebenarnya itu wajar terjadi di saat kita bersama, akan selalu ada, kadang ada yang di atas, lebih di atas, ada yang kadang lebih di bawah, tuh sebenarnya wajar. Wajar. Kadang-kadang itu memang terjadi. Oke. Tapi yang kemudian jadi bisa masalah adalah ketika yang satu melihat, satunya enggak. Apalagi kalau kemudian adanya anak, adanya apa, yang satunya merasa bahwa ya udah kan aku sudah sacrifice dengan adanya peran ini, aku berganti peran. Ya gimana dong gitu. Ya udah kamu continue begitu gitu. Itu jadi isu kemudian. Dan apalagi terus yang nggak ngambil di bisnis, pindah peran. Nah itu. Terus masuklah orang ketiga. Ngerti. Di situ. Iya, kadang-kadang aku mewakili cowok-cowok ya kan. Maksudnya kayak cewek-cewek tuh suka didiskreditkan di saat dia jadi ibu dan mungkin nggak produktif secara finansial, tuh value-nya nggak sebesar sama suami yang punya produktivitas secara finansial. Padahal value yang dia bawa ke dalam rumah tangga itu juga besar banget sebenarnya. Karena perempuan kan juga ada peran sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai wanita karir. Nanti juga sebagai sebenarnya ada ilmuwannya juga gitu ya. Tapi ketika perannya cuman diambil 3 gitu, yang satu nggak diambil gitu, jadinya kayaknya lag gitu seolah-olah. Sebenarnya enggak. Nah tapi memang kalau saya ngelihatnya dari pertumbuhan perempuan ya, kebetulan saya pernah bikin kelas khusus untuk perempuan di usia 50-60 tahun, di mana di fase itu tuh adalah merekap perjalanan perempuan 4 tahap ibaratnya gitu ya. Jadi memang ketika dalam 4 tahap ini, di 3 tahap sebelumnya itu belum komplit, itu memang ada yang nggak komplit, itu membuat perempuan tuh ada yang utang gitu ada yang utang, dan yang ini mempengaruhi perjalanan keempat. Boleh tahu gak apa aja 1, 2, 3, 4-nya? Pertama perjalanan tentang virgin, jadi tentang menjadi virgin tuh ya anak muda gitu ya. Terus kemudian tentang menjadi ibu, terus kemudian menjadi perempuan yang berdaya, yang kayak wanita karir. Terus kemudian yang terakhir itu adalah lebih kepada wise women, jadi yang perempuan bijak. Nah ketika yang ini tuh nggak diberdayakan, memang ketika secara pemberdayaan yang perempuan bijaknya itu memang berbeda. Gitu. Ngerti. Misalnya ada seorang ibu, tapi remajanya kurang puas, let's say kayak gitu. Iya, itu berbeda nanti. Itu akan ketika ada stagnasi di area itu akan berbeda nanti. Oke. Jadi sebenarnya kita direkomendasikan atau kalau bisa sih fase-fase itu dipuasin dulu sebelum kita menuju fase berikutnya. Iya, betul. Jadi nggak bisa kayak naik tangga tuh langsung naik anak tangga kedua atau ketiga gitu ya, karena it's not gonna be sustainable, atau ya ujung-ujungnya ada utang tadi. Iya, jadi makanya tadi menjawab pertanyaan tadi tentang bertumbuh. Sebenarnya sebisa mungkin kita itu bertumbuh bareng-bareng sebagai pasangan gitu ya. Yeah. Jadi bukan kita sebagai dasar. Yeah. Kita kok ditinggalin sih udah dari nol. Ya, bahwa pasangan itu sebisa mungkin jangan lihatnya aku kan yang besarin kamu dari nol, enggak ya, memang pertumbuhan itu sama-sama. Jadi jangan terima apa adanya, kayak lagunya Tulus itu benar. Jadi itu lirik yang cukup menggerakkan aku. Menggerakkan juga, iya. Kalau aku bilang jangan terima aku apa adanya itu benar. Mbak, tapi kalau boleh merefleksikan kembali ke beberapa cerita yang aku tahu, ideally kan memang bertumbuh tuh bareng, dan maunya tuh kebanyakan orang juga seperti itu. Tapi sering kali kita tidak menyadari bahwa setelah berjalan nih, we let the relationship slide gitu ya, baru sadar lah ternyata selama itu gue cuma jadi dasar pondasinya gitu, sedangkan dia udah sampai di atas gitu. Dan ini bisa terjadi di cewek maupun di cowok gitu kan, both ways.
So aku lagi berempati sama yang di bawah ini nih gitu kan. Ya. Let's say one day dengerin podcast ini, they wake up gitu kayak, Ya. oh no, gue sama ini jadi pondasi gitu ya. Dan udah terlanjur gitu kan. Oh, there's already a time yang terlewat lah gitu, sehingga akhirnya menjadikan posisi ini ada di sini. Nah, apa yang bisa dilakukan sama orang yang di bawah ini gitu kan, once dia sudah sadar dan dia mau untuk bertumbuh gitu kan, apakah memang dan bertumbuh itu memang harus kayak bantuin gue dong atau tarik-tarik gue dong gitu kan, or dia sebenarnya kayak have to ask something tentang apa yang dia mau. Tapi kan dalam posisi di bawah ini juga mungkin kebanyakan, khususnya ya aku lihat tuh beberapa teman-teman newly mother Ya. dan mereka nggak punya identitas lain selain being a mother gitu, mereka akhirnya kehilangan jati diri mereka yang lain gitu. Nah, apakah memang ada yang bisa dilakukan gitu untuk misalnya wanita-wanita ataupun laki-laki yang memang udah mereka merasa di fondasi dan mereka sebenarnya mau bertumbuh tapi juga nggak tahu gitu harus ngapain dalam kondisi yang udah terlanjur ini? Ya, sedih sih ya memang ya kalau udah lama tanpa sadar mengidentifikasi di situ gitu ya, karena memang dependensi dan kemudian berada dalam relasi itu, pernikahan itu menjadi salah satu tujuan gitu ya. Sebenarnya seeking for help itu adalah salah satu tanda istilahnya indikator untuk healing sebenarnya, seeking for help gitu, seeking behavior gitu. Jadi memang kalau yang bisa diharapkan adalah tanya ke orang paling dekat sih. Yeah. Asking for help to people yang paling dekat dulu gitu. Itu yang mereka bisa lakukan. Jadi seeking for safe people, kemudian cari safe place, and then can tell the story. Itu adalah hal yang bisa dilakukan. Start dari telling the story dulu gitu ya, untuk at least kalau bukan menginternalisasi ya sayang, Eksternalisasi. Justru malah mengeksternalisasi. Jadi Oke. cari safe people. Safe people adalah benar-benar orang yang aman, orang yang nggak akan cerita ke orang lain. Jadi kalau bisa jangan ke sosial media ya. Benar-benar cari orang yang safe. Terus kemudian cari tempat yang aman, jangan sosial media juga gitu. Terus kemudian telling the story. Iya. Yang dimana dia bisa over and over again ceritanya tanpa dijudge. Iya, trauma dumping di sosial media bikin lingkaran setan sih. Yes. Dia curhat di sosial media, sementara kan setiap relationship itu unik, super kontekstual. Ya kan, ada 10 pasangan di ruangan, nggak akan ada yang sama tuh ceritanya. Mau 100 orang, mau 1000 orang di ruangan, mungkin ada essence yang related, tapi pasti kontekstual sekali. Even sorry. Oh iya, sesama pendengar yang baik gitu kayak istilah. Nah, apalagi kalau dilempar ke sosial media yang isinya orang judging semua, terus yang satu mungkin ngejudge, yang satu ngasih tahu traumanya juga di situ. Ada yang mungkin ngasih solusi, tapi solusinya juga nggak kontekstual sama apa yang dirasain, malah makin parah berarti. Makin parah. Iya. Bahkan kita aja para terapis latihan untuk empathetic listening aja latihannya panjang banget gitu ya. Kayak pernah ikut latihan tentang naratif terapi gitu ya. Kita belajar dari baca cerita aja. Itu aja kita malu sendiri sebagai terapis, gila. Baca cerita gitu aja kita udah gampang banget untuk jump into conclusion gitu loh. Padahal read between the line dari satu cerita itu layernya banyak banget gitu. Apalagi di sosial media kan gampang banget untuk jump into conclusion gitu. Ya benar sih. Tapi mungkin gara-gara Mbak Syita cerita, aku jadi ingat aku punya satu coach yang dia di rumah tangganya lagi mengalami masalah. Even sometimes I don't know like how to help people dalam sesi coachingku gitu kan. But you know what I can offer is just like a presence dan a safe space gitu. Betul. Dan ternyata malah itu yang dibutuhin sama dia. Yes. Dan ketika dia nangis, udah selesai, abis itu dia ngerasa lega, dia akhirnya bisa menemukan clarity by herself. Exactly.
exactly. Jadi karena memang kita selama ini mungkin mendem sendiri gitu ya. Jadi makanya butuh sebenarnya sebuah tempat yang aman untuk kita bisa mengeksternalisasi itu, mengekspresikannya kalau bahasaku. Yes. Biar pada akhirnya ketika itu yang tadinya tuh udah butek gitu ya, pas keluar semua gitu kan, via nangis, via apa kayak sesungguhkan gitu, akhirnya dia clear dan maka dia bisa justru lebih berdaya. Yes. Tapi berarti dia ketika dia berdaya, dia harus menerima fakta bahwa dia harus mengeluarkan itu dari mulutnya sendiri, yang which is itu berat dan nggak mudah dan malu dan takut dan ya tadi gitu, maksudnya bahkan helpless gitu, feeling helpless gitu ya. Berarti Anes sudah jadi kontainer yang aman. Berarti you are apa istilahnya tadi, udah punya relational yang deep berarti. Gue ikut nangis loh Mbak di sesi itu, gue kayak maaf ya aku nggak tahu kenapa gue juga nangis gitu kan, tapi kayak because I can understand Ya. that person position gitu, kayak it's not easy dan lain-lain, tapi aku respect juga dengan apapun keputusannya dia gitu. Dan itu yang apa, malah aku kadang-kadang ngelihat momen transformasi seseorang untuk akhirnya bisa berdaya, seperti yang Mbak Ashita bilang, which is setelah mereka akhirnya berani untuk admit Ya. what it is that actually sejujur-jujurnya, serau-raunya. Dan di momen itulah akhirnya yang tadi mereka cloudy, mereka jadi lebih clear gitu. Dan ketika mereka lebih clear, mereka jadi malah tahu what to do. Yes. Oke. Itu berarti deep connection. Oke. Sama apa kayak mirip-mirip juga kalau emang suami istri ada yang bisa kayak gitu juga pun artinya mereka udah connect cukup dalam ya. Yes. Dan ketika pasangan itu bisa deep connection to each other, yang mereka bisa vulnerable satu sama lain, itu semua potensi satu sama lain itu bisa keluar. Creativity bisa keluar, talentanya bisa keluar, dan mereka akan jadi pasangan yang potensinya, talentanya keluar semua. Full potensialnya keluar, optimum. Iya. Tapi enggak untuk menuju ke sana kan. Oh iya itu. Bloody hell. Ya, bloody hell. Ingat banget tuh kalau kita lagi ngobrol, emang sengaja ya gue tuh street therapist kali ya bisa dibilang ya. Aku nggak punya sertifikasi apa-apa. Wah, street smart tuh malah keren. jadi cuman baca-baca buku aja tuh, kayak misalnya kayak exposure therapist. Misalnya lu takut sama something, ya udah lu hadepin gitu kan. Dia takut laba-laba gitu kan, setiap ada laba-laba situ dia langsung loncat gitu kan. Ya udah makin gua jejelin gitu, tapi pelan-pelan kan. Ya pelan-pelan kan. Iya, aku sekarang udah bisa ada laba-laba di sini, aku nggak terbang. Iya. Guys, teman-teman SMA dan kuliah gue sekarang kalau ada laba-laba gue nggak terbang. Iya. Iya, tapi kan untuk bisa ngebantu pasangan kita gitu kan, mungkin ada belajar ya. Mungkin aku juga sempat ke-trigger dan emosi juga. Apaan sih laba-laba begitu doang gitu. Tapi yang nggak akan expect nggak mulus aja gitu prosesnya. Expect prosesnya nggak mulus. Terus dia dulu insecure sama badannya gitu. Kalau dibilang gendut tuh kayak ke-trigger gitu. Lah, emang lu gendut? Emang lo obesitas? Damn, ya bener juga lagi gitu. Kayak gitu-gitu. Ya. Why not? Emang kenapa kalau lo gendut terus gue tinggalin lo? Kan enggak, gue gak ninggalin lo. Tapi biar lo juga sadar lo gendut gitu. Itu berarti tanpa sadar kan Yasser melatih Anes untuk menghadapi pain. Iya. Ya, capacity, ngelatih kapasitas gitu. And my own insecurity gitu kan, kayak fear and everything, kayak ya udahlah ini pilihan lo tapi resiko lo juga lah gitu, kayak udahlah. Tapi sebelum itu kontekstual ya, nggak tiba-tiba pulang kerja kayak gendut lo, nggak kayak gitu. Iya. Emang kita mau duduk kita ayo kita vulnerable masing-masing. Dia juga banyak masukan juga. Ya itu dia. Berarti memberi tahu konteks itu kan sebenarnya tentang aman. Itu aman itu paham. Oke. Bikin konteks, bikin batasan, bikin boundary, itu aman. That's why play itu kayak konteks. Yes. Iya. Jadi kalau di dalam play terapi kita itu punya namanya boundary, kita punya rule, terus kemudian kita ada frekuensinya, waktunya, repetisinya jelas, harinya jelas, waktunya clear, terus kemudian ada repetisinya, predictability-nya. Nah, itu yang bikin aman tuh. Mbak, boleh gak di-spill sikap-sikap orang di saat dia main? Menunjukkan apa? Boleh gak spill secara boleh gak di-spill di gimana tuh? Misalnya kayak kalau dia marah-marah pas kalah
mungkin dia ada begini, atau pas menang dia flexing, oh apa gue lebih keren. Boleh gak di spill apa harus di dalam terapi? Ya di dalam terapi. Di dalam terapi ya, biar nggak di abuse sama orang gitu Iya. ya. Iya kan? Ya benar sih. Lu sih suka abuse kata-kata. Iya. Kayaknya terapis gue nggak mau kan. Tapi mendingan begitu sih. Maksudnya kayak NPD, Iya. avoidant gitu-gitu kan akhirnya di abuse sama orang-orang yang nggak ngerti sebenarnya cuman itu. Tapi yang jelas gini, kalau di play therapy itu sebenarnya kita mempersiapkan, kayak kita memberikan ruang aman untuk bermain, untuk you can do whatever di dalam ruang play. Jadi ibaratnya itu adalah ruang imajinasi, ruang di mana you can do whatever that you want. Kita selalu ngomong gini, gimana sih? Anything can be anything. Kita selalu ngomong gitu. Anything can be anything. Jadi kalau nggak berani ngapain di sini aja, mau marah-marah, mau ngapa-ngapain di sini. Jadi ketika nanti di dunia nyata, mereka exercise-nya di situ. Latihan gini bisa dibikin agak mes gak sih? Maksudnya kayak apakah emang harus intimate 3 orang, let's say pasangan sama Mbak Sita aja, atau kayak misalnya kita bikin 5 pasangan? Ada grup yang sifatnya grup untuk play, ada. Oke. Mungkin kita Abis ini kita ngobrol. Oke. Ini kan all about ini terakhir mungkin buat ngasih konteks menutup mungkin, tapi aku juga ngecek apakah Mbak Sita udah puas sama pertanyaan kita dan apa yang mau di-sharing di sini. Tadi kan ngomongin tentang kayak kita belum nyentuh tuh nervous system apa segala macam gitu kan. Safe space segala macam. Ada gak sih kayak cara belajar buat diri sendiri aja biar lebih sadar gitu? Biar lebih peka sama intuisi kita sama tubuh kita gitu kan. Kalau ngomongin ini kan ngomongin intuisi gitu ya. Dan FYI Gen Z sekarang lagi minat banget mempelajari intuisi ceritanya Mbak Sita gitu. Ada yang bisa di-share gak perihal intuisi ini dan gimana kita bisa lebih clear merasakan intuisi, able merasakan intuisi dan nggak salah sinyal. Ih bagus banget nih, nggak salah sinyal, itu bagus banget gitu. Karena intuisi sama kemudian prasangka gitu ya, itu tipis banget gitu ya. Okay. Karena intuisi kan basically sesuatu yang something yang dilatih, jadi something yang sudah in the muscle sebenarnya ya gitu, something udah dipelajarin gitu, pattern yang ada gitu ya, sudah ada gitu. Jadi sebelum kita ngomongin intuisi sebenarnya kita mesti connect dulu dong sama badan, ya nggak sih gitu. Dan menariknya pasca pandemi itu adalah salah satu yang membuat antrian play therapy itu panjang. Oh iya. Iya. Oke. Gitu. Kenapa? Karena ketika adanya pandemi itu defisit kesempatan buat adik-adik gitu ya untuk main di luar rumah. Karena kan semuanya jadinya mainnya online gitu ya. Dan main di luar rumah, yang main yang benar-benar lari-lari di itu dan interaksi sosial itu sebenarnya membuat banyak problem di sensori. Sensori benar-benar, dan sensori itu ngaruhnya di banyak hal, percaya atau tidak gitu ya, ke emosi lah, ke konsentrasi lah, banyak gitu. Dan artinya kekonektivitas kita ke badan itu kelihatan banget gitu. Jadi kalau sebelum kita ngomongin intuisi, kita mesti connect dulu dong sama badan. Oke. Jadi kalau untuk connect sama badan, kita mesti aware dulu sama body sensation. Okay. Kita berarti latihan mindfulness gitu ya. Tahu sesimpel aware nggak sih apa yang kita dengar, apa yang kita cium gitu ya. Kayak ada yang latihan 5 senses gitu ya. Kita latihan mindfulness, terus kemudian latihan apalagi nafas. Setelah itu baru masuklah intuisi. Kalau saya latihannya biasanya latihan bangun tidur, journaling. How do I feel? Pagi-pagi apa yang aku rasa. Nanti siang-siang saya check in lagi. Hari ini setelah tadi pagi, sekarang feelingnya gimana? Mungkin check in mood. Dari situ. Terus saya juga dulu pernah bikin lah kayak kelas tarot gitu. Biasanya ngambil kartu. Latihannya kayak gitu-gitu dulu aja, di track gitu. Terus habis itu lihat, mulai observe lingkungan sekitar. Track kayak gitu dulu aja. Nanti
lama-lama kita akan aware kok sama lingkungan. Iya. Diperluas lagi gitu. Oke, iya. Baru yang lebih luas lagi gitu. Nggak, sebenernya gue agak salty aja sama orang-orang yang memakai kayak badan gue nolak deh, gue nggak kayak gitu-gitu loh kayak. Nah, setelah itu ya setelah tadi ngomongin begitu-begitu, baru kita setelah connect sama badan, kita akhirnya lebih aware sama what charging you and what discharging you. Okay. Kita jadi tahu apa yang sesuatu yang spark us, apa yang nggak bikin kita spark. Karena sebenarnya kalau pakai bahasanya Jungian gitu ya, kita itu punya yang namanya api di dalam diri kita, atau disebut eros gitu ya, atau passion lah gitu, yang sebenarnya itu drive us untuk semangat kita tuh apa, fire nyala kita tuh apa gitu, dan tiap dari kita tuh ada gitu. Nah, karena sebenarnya suara di dalam diri kita atau hal di dalam diri kita tuh banyak gitu. Bahasa Jawa itu ada, di Jawa aja ada namanya angan-angan lah, cipta lah, kan banyak banget ya kalau kita belajar spiritual ya. Terus kalau cuma dipersempit intuisi, gimana tuh Pak? Oke, di oversimplify. Iya, di oversimplify gitu. Jadi kita mesti benar-benar aware nih, ini pikiran kita kah, ini intuisi kah, ini sensation kah? Dan banyakin knowledge, banyakin pengamatan dulu deh, sebelum kita langsung judge. Ya. Boleh putar balik dikit gak? Boleh. Perihal ada satu kasus gitu. Bukan satu kasus, banyak digaungkan juga, kayak balik lagi ke relationship nih. Yes. Selesai dulu deh sama diri sendiri nih gitu, baru berkoneksi sama orang atau kayak nikah gitu. Tapi emang kapan selesai sama diri sendiri gitu kan? Satu, mungkin pertanyaannya kapan, gimana indikasi bahwa kita udah siap untuk berkoneksi sama orang? Indikasinya apa yang bisa kita cek secara mandiri? Dua, apakah mungkin kita bisa healing bersama di dalam relationship? Emang ada gitu ya, selesai sendiri gitu. Selesai duluan gitu baru kita nemu. Enggak sih, itu kayaknya menurut aku sih is a myth ya, is a mitos gitu. Bahkan kalau ada yang bilang selesaiin diri sendiri dulu, jadi terapis itu juga enggak juga gitu. Jadi menurut saya justru berpasangan itu adalah cara kita untuk bisa mengutuhkan diri sendiri. Jung pun bilang begitu. Karena melalui pasangan itu kita malah bisa bertumbuh, karena pasangan itu cara yang tepat untuk melihat our insecurity, our shadow, our projection itu dari pasangan gitu, tumbuh gitu. Gue nggak apa-apa, gue udah sabar. Ternyata pasangan bikin jedar gitu. Ternyata gue nggak sabar gitu kan. Terus kayak contoh sepupu suami saya bilang, lu dulu mikir apa sih dapat suami lo gitu ya. Saya bilang, oh iya, aku ketemu dia waktu aku ingin menyelamatkan dunia. Gue bilang gitu dulu, diketawa-ketawain gitu. Jadi justru berpasangan tuh bikin kita tumbuh. Dan menurut saya ketika yang membedakan adalah yang perlu dibawa sikapnya adalah kesadaran, terutama niat dan kesadaran. Kesadaran pada diri kita dan kesadaran tentang kapasitas. Self awareness and awareness of our capacity. Kapasitas emosi, kapasitas empati, kapasitas regulasi gitu ya. Terus kemudian kapasitas spirituality gitu ya. Kapasitas kita mau bertumbuh itu sih yang perlu, dan niat itu yang penting banget sih. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang nggak sih Mbak, kalau orang yang menggunakan jargon bahwa kita tuh harus selesai dulu sama diri sendiri sebelum sama orang lain, itu adalah actually orang yang belum selesai berproses gitu. Karena correct me if I'm wrong, tapi kayaknya ada tendensi bahwa tadi yang ngomongin ekstrim, orang-orang yang merasa dia sudah selesai dengan dirinya dia sendiri dan dia mengakui itu adalah orang yang mungkin dia merasa udah mentok sampai situ gitu. Tapi emang apakah ada yang mentok gitu
diri perkembangan diri dan membereskan diri sendiri? Karena sampai sekarang pun aku sama Yasser kita nggak pernah ngomong sih di luar sana, tapi kayak ada nih momen-momen kita ngerasa kayaknya kita udah cukup ini deh, cukup aware deh, kita udah cukup ini deh, ada aja lagi ujiannya gitu, terus kayak kok kayaknya kita nggak kelar-kelar ya, is it actually never ending, dan emang kita nggak boleh tuh nyebut kata-kata itu bahwa memang kita harus selesai dulu nantangin sama diri kehidupan sendiri. banget Iya, iya, gitu kayak let's say Mbak Shita as the more wise version of yourself gitu kan, kira-kira kalimat yang lebih baik untuk mengganti itu tuh seperti apa sih Mbak? The only thing that I know that I don't know. Itu dulu saya begitu kata-kata saya masuk ke dunia terapi, itu kata-kata itu yang paling nabok saya. Living in uncertainty itu yang paling itu. Karena saya kan saya masuk dengan rasa insecurity, rasa nggak tahu, rasa apa istilahnya, apa sih namanya yang ignorance. bukan ignorant, kayak apa penipu tuh apa, rasa apa? Bukan manipulator, rasa kayak aku tuh Gak good enough. Not good enough gitu. Imposter syndrome. Begitu tahu itu dan itu dibilang sama my mentor, is okay. You don't know. Just admit it, you don't know gitu. Jadi ya the only thing that I know is I don't know. Itu sih saran saya. Kayak kita naik gunung, dikit-dikit bilang, oh kayaknya kita udah nyampe. Ternyata ujungnya di sana. Jalan lagi. Atau malah kita kok nggak nyampe-nyampe, itu sama aja. Dua orang itu sama aja dengan yang bilang kok kita nggak nyampe-nyampe. Itu malah makin jauh rasanya. Sama yang kita kayak nyampe, ternyata nggak nyampe-nyampe. Itu dua orang itu sama. Dibanding yang satunya ngomong, ya kan kita nggak tahu, ya udah jalan aja dia. So sometimes we need to go in the flow, tapi at the same time ada direction dan intention dan willingness-nya juga gitu. Betul. Biar tetap terarah. Ada gitu humility-nya. Itu yang paling penting. Humility that we don't know. Kita niat banget untuk jalaninnya. Pertanyaan terakhir nih buat yang akhirnya udah nonton ini terus kayak oh iya ya kita mesti jadi misalnya sadar gitu kan, udah mulai aware bahwa kita harus jadi safe space buat orang terdekat kita gitu kan. Langkah praktikal yang simpel-simpel aja deh gitu yang bisa dilakukan sehari-hari untuk mempersiapkan kita menjadi safe space ke pasangan kita tuh apa aja? Siapkan waktu, gak usah banyak-banyak untuk mau curious dengerin pasangan. At least 20 menit. 20 menit mah kedikitan ya, tapi at least dengerin pasangan, be curious with the story of your your spouse atau your partner. Dengan tanpa adanya distraction. 1 hour aja siapin gitu ya, dengan nggak pakai handphone gitu. How is your day? Ngobrol. How is your day? Tanpa distraksi, tanpa distraction, tanpa judging. Dan yang paling seneng itu kan pasangan ketika didengarkan dan kasih reflection, kayak misalnya reflection just kayak simply kayak nggak kayak gimana nggak usah kayak gitu, kayak I see, I hear you, gitu-gitu aja. Kayak memvalidasi gitu. Oke. Kalau nggak ngerti gimana jawabnya kayak gitu, kayak ya aku dengar kamu begitu, atau diulangin aja kata-katanya. Aku dengar kamu ngomong gitu, ya that's it. Oke. Nggak harus dikasih solusi. Nggak usah, apalagi nggak usah kasih solusi. Oke. Alright. So sebelum kita tutup, kita mau ngabarin bahwa kita akan traktir 3 buku. Rekomendasinya Mbak Shita atau bukunya Mbak Shita nanti akan disebutkan. Caranya gampang, sebutin 3 insight yang bisa kamu dapat dari episode ini, tulis di kolom komen. Lalu kita milihnya gimana? Suka-suka kita. Subjektif. Sangat subjektif. Oke, Mbak Shita boleh Mbak di-share bukunya apa nih yang direkomendasiin ya? Ya, aku punya ada 3 buku. Jadi bukunya itu ada 1 aku tulis sama Samantha. Bukunya itu adalah A Gift for Yourself. Buku ini aku tulis itu adalah tentang journaling sih. Buku ini journaling. Jadi untuk ngenalin tentang
mind, tentang body gitu ya, tentang feelings gitu. Terus ada satu buku lagi, ini bareng praktisi story play. Jadi buku ini adalah tentang keindahan bagaimana story itu bisa ngebantu untuk mengenal diri. Terus satu lagi adalah buku yang aku tulis bareng praktisi filial coach. Ya ini filial coach itu adalah praktisi yang membantu para orang tua membangun relasi dengan anaknya. Gitu. Nice. Jadi ini ada 3 buku. Alright. Nice. So, ada something nggak yang last message atau ada something yang harus orang dengerin nih yang Mbak Sita mau sampaikan, boleh didepankan. Di era sekarang yang dimana apapun tuh lewat social media atau digital, let's go back to real human, dimana we can connect to human, termasuk ke diri sendiri. Love to connect, jadi mari kita connect ke diri sendiri, connect ke sekitar, termasuk ke alam, connect ke Tuhan, connect ke keluarga. Jadi mari kita kembali lagi ke connection. Oke, cool. Nice. Alright. Very so much thank you apa sih Nes? Thank you. Very so much. Thank you so very much. Ya, maksudnya mau gitu, tapi tadi udah keburu ini lagi. Oke, Mbak Sita makasih banyak udah sharing hari ini. Aku yakin teman-teman banyak yang dapetin insight-insight. So reminder, jangan lupa kirim komen kalian biar kalian bisa ngedapetin bukunya. Dan mungkin lastly from my side, merangkum ini semua, remember to find yourself, find your mate. Karena eventually kita udah denger dari banyak orang dan hari ini diperkuat lagi sama Mbak Sita gitu kan. Kamu baru akan bisa ngedapetin jodoh kamu once kamu udah tahu nih kamu tuh orangnya seperti apa. Atau gak usah ngomongin jodoh deh, ngomongin dulu diri sendiri gitu. Maybe your mate is actually someone inside you yang sebenarnya lagi longing untuk ditemukan, didengar, dicintai apa adanya. Alright, thank you so much dan sampai ketemu di Sapi Pato berikutnya. Dadah. Bye-bye.